Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan bahagia, segar bugar, sehat ya. Terima kasih, saya baru saja mencermati dari salah satu pengamat pengalaman lapangan PL dari SKB Banjarnegara. Bagus sekali ulasannya, terutama di kekuatan ya dan kelemahan tentunya. Secara umum pasti yang terjadi di situ adalah ada efisiensi ya. Kemudian juga ada akuntabilitas, juga ada efektivitas dari penyelenggaraan secara online. Tadi juga disampaikan kelemahan-kelemahan ya. Alhamdulillah dengan banyaknya peserta yang menyebar, PPAUD juga mengantisipasi dengan adanya live streaming di YouTube. Ini bisa mengatasi bagaimana seandainya Zoom atau tidak bisa live di Zoom, maka teman-teman bisa mengikuti di YouTube. Seandainya hari itu YouTube juga bermasalah karena kendala apa, nah YouTube ini kan bisa diulang kembali, jadi bisa diulang kembali. Satu hal mungkin yang kita sadari yang disampaikan kedua adalah mengenai pretest dan post-test. Nah, yang saya akan menjadi sorotan. Bukan tidak disadari oleh penyelenggara, saya yakin, apalagi oleh narasumber ya. Narasumber dulu pas di TOT juga sama. Kita ada post-test, ada pretest, ada post-test. Nah, pretest dan post-test itu karena sifatnya penjajakan, kemudian mencari hasil, tentu dilakukan soal yang sama. Nah, sebagai peserta, kita juga memang tidak dalam artian curang ya, tapi strategi menurut saya. Jadi bagaimana post-test, pretest itu betul-betul dipahami, soalnya kalau bisa diambil ya diambil gitu kan, di foto, kalau tadi kan di save screen atau apapun. Nah, kemudian yang kita tidak boleh lupa ketika dia harus menjawab benar, nah itu kita harus melakukan pengulangan pengerjaan. Artinya tidak cuma-cuma, beda kalau misalnya kita mendapatkan kunci jawaban yang benar, dalam tanda kutip dapat apa, bonus gitu ya. Mungkin ada yang menyampaikan tidak fair gitu ya. Nah, itu suatu kecurangan. Tapi kalau tadi sebenarnya suatu strategi. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan soal di pretest, kemudian tadi kalau tadi versi Bapak tadi, kemudian dibagikan dan dikerjakan. Nah, ketika dikerjakan itu mereka belajar. Artinya apa-apa yang dia kerjakan di post-test, dia mengetahui ya kan, seluk-beluknya. Dan post-test ini sebetulnya kalau saya mengamati di tingkat berjenjang ini, apalagi dengan penekanan Pak Kepala Pusat Pak Jayeng Baskoro, itu dengan C4-nya ya, C4, C5, C6-nya di pertanyaan itu ada tugas-tugas baik individual maupun kelompok. Itu yang nilainya sebetulnya tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan sekedar yang post-test. Artinya apa? Ya, memang ada ketentuan post-test harus 70% lulus ya. Nah, tapi dengan cara tadi diharapkan memang teman-teman ini menjadi cerdik dan cerdas, sehingga mudah-mudahan lulus post-testnya, karena syarat untuk tugas mandiri kan. Tapi saya punya keyakinan dan tidak mengkhawatirkan teman-teman peserta dia tidak punya kompetensi yang mapan atau mantap, karena dia telah melakukan tugas-tugas individual dan kelompok. Nah, itu yang tidak kalah pentingnya. Sehingga saya melihat secara keseluruhan ya ada beberapa lubang mungkin yang harus ditutup, itu pasti kekurangan. Tapi di post-test pretest ini karena dia tidak satu-satunya yang menjadi patokan keberhasilan peningkatan kompetensi ini, dan ini memang cara paling mudah untuk menyaring ya dalam arti kata, karena dari 3.000 peserta misalnya, nah dengan
metode post-test ini, apalagi yang post-test model quiz ya, dengan aplikasi ini kan langsung di koreksi oleh sistem itu sendiri, jadi mempercepat. Nah, saya kira itu bagus sekali ulasannya tadi. Tapi beberapa hal oleh Pak Paradigmas saya kira sudah bisa diantisipasi, misalnya dengan live stream YouTube itu mengatasi bagaimana jika sinyal ada kendala masih tetap bisa diulang gitu ya, karena cuma 2 jam berarti kan bisa mungkin habis maghrib diulang misalnya. Kemudian tugas-tugas itu juga diuploadnya jam 9 malam, jadi masih bisa ditolerir. Dan postas berita sudah saya sampaikan tadi. Nah itu pendapat saya, jadi bagus sekali, tapi kreatif. It's okay, good, very well. Jalan terus sambil ke depan, sambil kita tutup lubang-lubang yang memang masih bisa ditutup, sehingga nanti akan semakin sempurna. Jaya, selamat. P2 PAUD Dikmas, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan.